semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Afrilia Rahmayani dengan NIM 230024120. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep hukum yang ideal gitu. Secara umum tuh, hukum tuh bisa diartikan sebagai kumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dan ada sanksinya kalau dilanggar. Tapi kalau kita bicara soal konsep hukum yang ideal, kita tuh nggak bisa berhenti di pengertian itu aja. Kita tuh juga perlu mikir apa tujuan hukum itu sendiri dan seperti apa hukum yang bisa disebut sebagai hukum yang ideal itu. Terus tujuan hukum secara umum itu ada 3, yaitu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan itu artinya setiap orang mendapatkan haknya secara seimbang. Terus kayak kemanfaatan berarti hukum harus membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang, sementara kepastian hukum itu berarti aturan yang ada harus jelas dan bisa ditegakkan, supaya masyarakat tuh tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi ketiganya tuh saling berkaitan. Kalau hukum hanya menekankan kepastian tanpa keadilan, hukum tuh bisa aja kayak terasa kaku. Jadi kayak kalau hanya mengejar keadilan tanpa aturan yang jelas, maka bisa aja itu menimbulkan kekacauan kan. Jadi hukum yang ideal itu harus seimbang, seperti adil, bermanfaat, dan pasti. Terus hukum yang ideal itu seharusnya tuh bisa melindungi semua orang tanpa pandang bulu, terus mencerminkan nilai keadilan dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dunia tuh ibaratnya terus berubah lah, kayak teknologi makin canggih, terus masyarakat kan juga berkembang. Jadi hukum tuh nggak boleh hanya berada di situ-situ aja dan bersifat statis gitu. Hukum yang ideal itu juga harus bisa ditegakkan secara konsisten. Artinya hukum yang berlaku sama untuk semua. Jadi nggak ada yang kebal hukum. Selain itu, hukum tuh yang baik harus bisa dipahami oleh masyarakat, bukan cuma dimengerti oleh ahli hukum saja. Sayangnya, kayak untuk mewujudkan hukum yang ideal tuh nggak mudah sebenarnya di Indonesia tuh. Misalnya kayak kita masih sering menghadapi masalah seperti tumpang tindih peraturan, kayak lemahnya penegakan hukum dan masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Kadang hukum tuh bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu yang bikin masyarakat kita tuh merasa hukum nih belum sepenuhnya adil. Terus belum lagi kayak kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Banyak yang belum paham pentingnya taat hukum dan menghargai aturan yang ada gitu loh. Terus untuk menuju hukum yang ideal itu kita tuh butuh perubahan di berbagai sisi. Kayak pertama dari segi peraturan, undang-undang yang dibuat tuh harus jelas, harmonis dan tidak sesuai dengan dan sesuai maksudnya dengan asas pembentukan peraturan yang baik. Terus jangan sampai satu aturan itu bertentangan dengan aturan lainnya. Kayak hal itu akan samanya membuat kacau gitu. Terus kedua, dari segi penegakan hukum, hakim, jaksa, polisi, dan advokat tuh harus punya integritas yang tinggi. Kalau penegaknya tidak jujur, sehebat apapun aturan yang kita buat tuh, hukum tetap tidak akan berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, dari sisi masyarakat. Masyarakat tuh harus dilibatkan dalam proses pembentukan hukum dan perlu terus ditingkatkan kesadarannya untuk menaati aturan yang udah dibuat. Hukum yang ideal tuh bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari kita semua gitu. Selain itu di era digital kayak sekarang gitu kan, hukum juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Misalnya menggunakan sistem e-court atau e-litigation yang membuat proses peradilan tuh lebih transparan dan efisien. Hal-hal seperti itu tuh bisa membantu mewujudkan sistem hukum yang lebih modern dan dipercaya oleh masyarakat gitu. Terus intinya tuh kayak hukum yang ideal itu bukan sekedar aturan tertulis yang sempurna gitu di atas kertas, tapi hukum yang benar-benar hidup dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang ideal tuh kayak hukum yang berpihak pada kebenaran, terus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu dan membawa manfaat bagi semua orang gitu. Sebagai generasi muda, tugas kita tuh cuman belajar bukan cuma belajar tentang teori hukum, tapi juga harus ikut menjaga nilai-nilai keadilan itu. Kita tuh harus berani berpikir kritis, kayak berani menegakkan kebenaran dan tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan yang terjadi gitu. Mungkin hukum yang benar-benar ideal tuh belum sepenuhnya tercapai sekarang, tapi bukan berarti tuh hal itu tuh nggak bisa kita wujudin. Jadi mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Sekira lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.